Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita masih bertemu lagi, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan yang masih ada kaitannya dengan al-mubtada dan al-khabar. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah terkait dengan an-nawasikh, yaitu beberapa awamil, beberapa kata yang memiliki pengaruh terhadap al-mubtada dan al-khabar, baik dari sisi makna maupun dari sisi perubahan istilah yang ada di dalamnya. Untuk an-nawasikh itu sendiri ada tiga bagian. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, dan yang kedua adalah inna wa akhwatuha, dan yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Untuk kata-kata wa akhwatuha perlu diperhatikan di situ bahwasanya inna wa akhwatuha, kata akhwatuha di sini maksudnya adalah ada beberapa kata yang memiliki fungsi yang sama dengan inna. Contoh misalnya inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, dan seterusnya. Begitu pula dengan kana wa akhwatuha, berarti ada kata yang memiliki hal yang sama atau efek yang sama terhadap al-mubtada wal khabar. Kemudian ada juga dhanna wa akhwatuha, berarti ada kata-kata yang memiliki efek yang sama, fungsi yang sama dengan dhanna. Dan untuk itu perubahan-perubahan yang terjadi pada al-mubtada dan al-khabar pada saat kemasukan salah satu di antara tiga an-nawasikh ini apa saja, teman-teman langsung bisa perhatikan pada kata atau pada an-nawasikh yang pertama kana wa akhwatuha, di mana untuk yang bagian pertama itu disebut dengan istilah isim kana, dan bagian kedua disebut dengan istilah khabaru kana. Sementara posisi isim kana kalau dilihat dari sisi i'rabnya adalah al-marfu, sementara khabaru kana ditinjau dari sisi i'rabnya adalah al-mansub. Jadi teman-teman perlu memperhatikan betul terkait dengan al-marfu, al-mansub, al-majrur, karena itu nanti pada akhirnya akan bertemu dengan istilah-istilah itu. Kemudian untuk inna wa akhwatuha sendiri pun efeknya, fungsinya kebalikan daripada kana wa akhwatuha. Jadi al-mubtada kemudian berubah menjadi isim inna, sementara al-khabar berubah menjadi khabaru inna. Kemudian posisi i'rab daripada ismu inna adalah al-mansub, sementara khabaru inna posisi i'rabnya adalah al-marfu. Jadi ini adalah kebalikan dengan kana. Sementara untuk dhanna wa akhwatuha itu al-mubtada maupun al-khabar keduanya akan berubah menjadi al-mansub. Sebagaimana contoh yang ada, kalau teman-teman perhatikan yang bagian pertama as-sayyaratu jamilatun dan as-sayyaratani jamilatani, di mana kata as-sayyaratu di situ posisinya adalah sebagai al-mubtada, kemudian jamilatun posisinya sebagai al-khabar. As-sayyaratu jamilatun keduanya adalah marfu. Begitu pula dengan as-sayyaratani jamilatani, kedua mobil itu bagus. As-sayyaratani posisinya sebagai al-mubtada, begitu pula dengan jamilatani posisinya sebagai khabar. Khabar dari as-sayyaratani, khabar dari al-mubtada. Kemudian pada saat kata as-sayyarah jamilah itu kemasukan salah satu di antara kana wa akhwatuha, misalnya di sini bertemu dengan kanat, maka ada perubahan di situ. Coba teman-teman perhatikan pada kata as-sayyarah dan jamilah. Kanat as-sayyaratu jamilatan atau kanat as-sayyaratu jamilatan. Coba teman-teman perhatikan pada kata as-sayyarah, secara istilah, secara nama itu sudah tidak lagi berupa al-mubtada, tapi namanya adalah isim kana. Kemudian jamilatan ini adalah khabar, namun khabarnya bukan khabar dari al-mubtada, tapi khabar dari kana. Kemudian dari sisi al-i'rab, as-sayyarah sebagai isim kana tetap posisinya adalah sebagai marfu, kemudian jamilatan posisinya sebagai khabar dari kanat, maka ia harus mansub. Kemudian yang kedua, kanat as-sayyaratani jamilataini.
kanat ini adalah yang pertama, as-sayyaratani ini adalah isim kana, kemudian jamilataini ini adalah khabaru kana. Kemudian contoh yang kedua, inna sayyarata jamilatun, sama inna sayyaratani jamilataini, ini ada kebalikan dengan al-khabar. Teman-teman perhatikan pada kata as-sayyara, kemudian dengan kata jamilatun, di mana pada awalnya as-sayyarah di sini adalah al-mubtada, kemudian jamilah adalah al-khabar. Kemudian pada saat sebelumnya ada inna, maka as-sayyarah posisinya sebagai isim inna, dan jamilatun ini posisinya sebagai khabaru inna. Kemudian dari sisi al-i'rab, as-sayyarah harus berubah menjadi al-mansub, sementara jamilatun posisinya tetap sebagai al-marfu. Begitu pula dengan contoh inna sayyarataini jamilataini. Inna sayyarataini, as-sayyarataini di sini posisinya sebagai isim inna dan dibaca mansub, tanda nasabnya adalah ya karena isim tathniyah. Sementara jamilatani ini adalah khabaru inna dan dibaca marfu dan tanda rafa'nya adalah alif. Kemudian al-muslimatu sha'imatun. Kata al-muslimatu sha'imatun ini adalah susunan al-mubtada dan al-khabar, dan keduanya ini adalah marfu. Sementara kanatil muslimatu sha'imatin, pada saat kemasukan daripada kana, maka kata al-muslimatu di sini posisinya bukan sebagai al-mubtada lagi, tapi sebagai isim kana. Sementara sha'imatin di sini posisinya sebagai khabar dari kana dan harus berupa al-mansub. Kemudian yang terakhir contoh inna al-muslimati sha'imatun. Inna al-muslimati ini posisinya sebagai isim daripada inna dan harus dibaca al-mansub, dan ini tanda nasabnya adalah al-kasrah karena termasuk bagian dari jamak muannats salim. Sha'imatun juga sama, ini posisinya adalah khabaru inna dan harus marfu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena jamak muannats salim. Dan contoh yang terakhir, dhanantu al-muslimati sha'imatin. Al-muslimati sha'imatin ini sudah menjadi maf'ul keduanya dari kata dhanantu, yang pada saat pertama kalinya itu berupa al-mubtada dan al-khabar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan insyaallah akan saya lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.